Sya, sudah 3 tahun berlalu, kau menjadi begitu mempesona. Kak Yunsi, jangan mengolok-olokku. Kudengar kau sempat di luar negeri mengelola studio yang sukses. Kenapa pulang tiba-tiba? Aku kembali, bukan cuma untuk mengambil alih grup Shen. Aku akan bercerai dengan Lucy Zhou. Lucy Zhou? Dia menghilang saat pernikahanmu, mempermalukan keluarga Shen, dan kini kau akhirnya bisa melupakannya? Ya, setelah sekian lama, aku sudah bisa memahaminya. Kak Sizho, sudah kur reservasi kamar mewah di Hotel Yushen malam ini? Aku menemanimu ke pesta. Itu janjiku pada Paman Yi sebagai ganti hadiah ulang tahunmu. Jangan melewati batas. Kau menolakku karena masih teringat pada istrimu itu yang meninggalkanmu di luar negeri. Tidak, aku tak mungkin menginginkan wanita licik itu. Kalau begitu aku... Lucy Zhou? Kenapa kau di sini? Kau kenal aku? Aku istrimu, tentu aku mengenalmu. Konyol. Aku cuma datang untuk menghadiri pesta, tapi kalian semua masih berebut menjadi Nyonya Lu. Apa maksudmu? Bagaimana kalau begini? Karena kau ingin jadi Nyonya Lu, mari buat kesepakatan. Apa? Bantu aku cari Shen Qixia dan suruh dia tanda tangan surat cerai. Nanti aku nikahin kau. Lucy Zhou, apa yang kau bilang? Aku adalah... Perempuan licik, berani-beraninya kau merayu Sizho. Sudah, Yining. Kesabaranku ada batasnya. Kak Sizho, berani kau membela orang asing dan memarahiku? Kau pikir siapa dirimu sampai mengaku dekat denganku? Apa kau, perempuan tak tahu malu menghasut Kak Sizho? Karena kau tahu dia penting bagiku, jangan sentuh dia. Jadi, Lucy Zhou sudah mengenaliku. Apa ucapannya tadi? Cuma untuk memprovokasiku. Aku baru menyelamatkanmu. Sekarang kau sudah melupakannya. Kau, apa maumu? Sebagai balas jasa, seharusnya kau mentraktir penyelamatmu makan malam ini. Tapi bukankah kau selalu membenciku?
Tapi engkau selalu membenciku. Pak Lu, tim kami menemukan istri Anda telah kembali. Segera ke bandara dan kontrol beritanya. Kita harus bertindak sebelum ibuku mengetahui hal ini dan membuat Shen Xixia menandatangani surat cerai. Istriku telah kembali. Setelah perceraian selesai, posisi Nyonya Lu bisa jadi milikmu. Tunggu. Lucy Zhou, apa kau benar-benar tak mengenaliku? Aku mencintainya selama 10 tahun, menjadi istrinya dengan cara memalukan. Tapi yang paling konyol, dia masih tak tahu siapa aku, padahal aku ada di depannya. Tante, kartu ini berisi 100 miliar untuk membantu keluarga Lu melewati krisis keuangan. Saat kami berjaya, banyak teman mengelilingi. Kini kami jatuh. Semua menjauhi kami. Xixia, hanya kau yang masih menolong kami. Tak apa, Tante. Aku senang bisa membantu. Kau gadis baik. Aku sudah putuskan untuk si Zhou. Pernikahan ini sudah pasti. Bahkan di titik terendah, aku takkan dipermalukan oleh wanita licik lewat pernikahan. Keterlaluan. Pernikahan ini tidak bisa kau tolak. Kudengar kau kembali. Besok ke biro sipil, kita lakukan perceraian. Besok ke biro sipil, kita lakukan perceraian. Demi beri Lucy Zhou waktu, aku pergi 3 tahun ke luar negeri. Kini saat grup Lu sudah pulih, saatnya mengakhiri ini. Di mana wanita ini? Apa lagi yang dia lakukan? Kenapa kau ada di sini? Aku datang untuk menyelesaikan. Xia, Kau kesini untuk menikah dengannya. Tidak, Seleramu benar-benar aneh. Kutahan KTP-mu. Lucy Zhou, kembalikan dokumenku. Kapan kau akan belajar menghargai orang lain? Lucy Zhou, kau tak akan lukai dia lagi. Jika tak punya sopan santun, lebih baik belajar daripada menyebar rumor, tuduhan fitnah, bisa membuatmu dipenjara. Lucy Zhou, jangan tak tahu malu. Seluruh kota Yucheng tahu tentang kelakuan bodohmu 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Kita baru pertama kali bertemu kemarin. Apa maksudmu? Aku menyakitimu kemarin? Benar, dia tak pernah berniat menyakitiku. Ini kesalahanku sendiri. Tunggu, kau tak kenal dia? Tentu saja aku kenal pasangan dansa kemarin. Berkat kelalaianmu, kau antarkan dia langsung ke tanganku. Konyol sekali.
kau pura-pura amnesia, bisa hapus kejadian 3 tahun lalu? Aku sadar sepenuhnya, ku peringatkan berhenti ikut campur urusanku, atau ku buat grup mau lenyap dari kota Yucheng. Ibu, Ku dengar Sixia sudah pulang. Kapan kau akan bawa dia kembali menemuiku? perempuan licik itu yang mengabarimu, sudah kuduga, dia menggunakan siasat untuk menikah denganku, dia takkan mudah setuju bercerai. Jangan menghinanya. 3 tahun lalu, kalau Sixia yang membantu kita, keluarga kita takkan berhasil begini. Bahkan tanpa dia, aku bisa bangun keluarga kita sendiri. Kalau dia tak memanfaatkan investasinya untuk memaksaku menikah, mana mungkin kerja kerasku selama 3 tahun diabaikan oleh orang luar yang menyebutku parasit? Dasar anak durhaka, kalau kau tak bawa Sixia menemuiku hari ini, lebih baik aku mati di rumah sakit ini. Ibu, Ibumu sakit? kenapa kau panik begitu? Kau kenal ibuku? Ibu kita sahabat dekat. Aku pernah temui ibumu beberapa kali. Lucizo, di rumah sakit mana dia? Bisa kau antar aku menjenguknya? Baiklah. Lagi pula, aku mati pun tak akan bawa Shen Sixia menemui ibu. Karena kau kenal ibuku, akan kuantar kau. Tapi, jangan kau memanfaatkannya untuk mendekatiku. Santai saja. Aku sudah belajar dari kesalahan. Takkan menginjak duri lagi. Keluarga Ibu Lu, tolong ambil rekam medis pasien. Tunggu di sini. Kukira ibu hanya sakit maag, kok bisa kanker lambung? Kondisi Ibu Lu memburuk 3 tahun lalu. Dia tak ingin Anda khawatir, jadi minta kami merahasiakannya. Selagi masih ada waktu, habiskan waktu bersamanya. Lihat apa yang masih ingin dilakukannya, cobalah, wujudkan keinginannya. Selagi masih ada waktu, habiskan waktu bersamanya. Sixia, kulihat kau datang dengan Sishou bersamaan. Kalian sudah bertemu? Iya, tapi si Zhou tampaknya belum tahu. Akulah istri yang dibencinya. Dia masih belum sadar. Abaikan saja dia. Tante, penyakitmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin melihat kalian. Dan Sishou bahagia sekali lagi. Jangan bicara begitu, Tante. Tante pasti sembuh. Siapa yang izinkan kamu masuk? Jangan kasar. Tak apa. Tante, kalian ngobrol saja. Aku akan berkunjung lain kali. Ini semua salahmu. Kau menakuti menantuku. Menantu apanya? Bukannya Shen Sixia yang kau inginkan jadi menantu. Sishou salah paham pada Sixia. Karena si bocah ini tak mengenali Sixia. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempertemukan mereka kembali. Benar, aku dapat kabar. Sixia sudah kembali. Temui dia besok untuk berterima kasih padanya. Atas semua bantuannya selama 3 tahun terakhir. Mengerti.
Kupikir, aku memang harus menemui Shen Xixia langsung. Lucy Zhou, Kenapa kamu di rumah keluarga Shen? aku perlu bicara dengan Tuan Shen. Kau bekerja di grup Shen. Bukan urusanmu. Apa istimewanya grup Shen? Besok mulai kerja di perusahaanku. Lucy Zhou, biarkan aku pergi dulu. Bagaimana jika aku menolak? Sialan. Lepaskan putriku. Lucy Zhou. Lucy Zhou. Kau baru pulang dari luar negeri. Lucy Zhou berani mengganggumu lagi. Tidak, dia tak menggangguku. Kau pergi dulu. Kalau dia menyusahkanmu, langsung beritahu ayah. Aku akan hancurkan keluarga Lu hingga lenyap dari kota Yucheng. Aku tahu. Lucy Zhou, kau bohong padaku. Kamu juga bohong, kan? Kau anak keluarga Shen, kenapa tak beritahu? Aku tak sengaja. Saat pertama bertemu, sudah kucoba jelaskan. Kau tak pernah dengarkan. Jadi, sekarang kau tahu siapa diriku masih benci padaku? Tidak. Aku bisa bedakan urusan kerja dan pribadi. Aku benci kakakmu, Shen Xixia, bukan kamu. Maksudmu, aku adik Shen Xixia. Tentu saja, kau mau mengaku sebagai Shen Xixia? Mustahil. Kuingat dia jauh lebih tua darimu. Lucy Zhou, perhatikan perkataanmu. Beritahu kakakmu, bersembunyi takkan ubah. Fakta bahwa kami akan bercerai. Dia harus hadapi ini dan akhiri dengan baik. Tunggu, tak pernahkah kau ragu siapa aku? Aku ada urusan. Kalau kakakmu sudah paham, suruh dia hubungi aku. Lupakan saja, tak bisa diskusi dengan orang bodoh. Wanita selalu emosi tak jelas seperti ini. Kau aturkanlah. Aku yang urus langsung kerjasama kita dengan keluarga Shen. Pak Lu, ini detail kerjasama dengan grup Shen untuk proyek Bingjiang. Kau yang tentukan saja. Yang penting pemimpin proyek harus dia. Aneh, selama ini Pak Lu bilang benci pada istrinya. Kenapa tiba-tiba mau tunjuk dia awasi proyek? Mungkinkah dia sembunyikan perasaan apa dia sebenarnya peduli pada istrinya? Cuma dokumen perceraian, dia memang tak kenal lelah, dibawa sampai ke kantor. Kau sedang bergumam apa? Lucy Zhou, mau paksa aku tanda tangan? Yeshun terlalu bodoh, sudah beri kontrak padanya. Bagaimana caraku cari alasan untuk bertemu dia? Ya, tapi bukan perjanjian proyek Bingjiang.
dokumen perceraian sudah kukirim ke Shen Xia. Bagaimana kalau kita pernikahan kontrak? Pernikahan kontrak. Tepat. Lu Shizhou, pernahkah kau bayangkan suatu hari kau akan sadar dan melihat kembali tingkahmu, lalu malu sendiri? Asalkan keinginan terakhir ibuku terpenuhi, aku tak peduli yang lain. Penyakit tante, sampai separah itu? Ya, jika tidak, kau kira kondisimu sepadan denganku? Banyak wanita yang menyukaimu. Kenapa pilih aku untuk jadi pengantin kontrakmu? Jangan-jangan kau suka padaku. Lu Shizhou, apa yang kau lakukan? Kau bilang aku menyukaimu, kan? Maka aku harus lakukan sesuatu. Manajer Shen, Ketua Shen menyuruh saya mengingatkanmu tentang pesta besok. Kau harus hadiri. Baik. Jika Lu Shizhou datang ke pesta dan tahu aku Shen Xia, dia tak akan berani mengajukan cerai atau minta hal konyol seperti pernikahan kontrak lagi. Lu Shizhou, bisakah kau datang ke pesta besok? Maksudmu acara keluarga Shen yang mengumpulkan elit kota Yucheng untuk menyambut wanita itu, Shen Xia? Aku tak akan pergi. Pak Lu, bukannya kau bilang tak akan hadir di pesta penyambutan istrimu? Kenapa kau di sini? Diam. Siapa bilang aku datang untuknya? Pergi. Baik. Wanita itu, bukannya dia ingin aku datang, di mana dia? Setidaknya kau masih punya nurani untuk menjemput Xia. Pengabdiannya bertahun-tahun tak sia-sia. Pak Shen, kabarnya Nona besar. Shen akan menghadiri pesta hari ini, benarkah? Benar. Sekarang, sambut putriku, Shen Xia. Jadi ini sang legenda Nona besar Shen yang sering dibincangkan, kulit putih bersinar dan cantik mempesona. Sungguh membuat kagum. Benar, pantas saja Lu Shizhou rela jadi pacar gelapnya. Kalau aku jadi dia, aku juga akan begitu. Shen Xia? Mana mungkin itu dia? Shen Xia, apa yang kau lakukan? Kalau mau selamatkan dia, diam saja dan ikut aku. Pak Shen, ada masalah apa? Kenapa Nona besar Shen tiba-tiba pergi? Xia tak pernah gegabah. Kepergiannya yang mendadak pasti ada alasan kuat.
Putriku mungkin ada urusan darurat yang menghalanginya hadir. Kami datang khusus untuk Nona Besar Shen. Ini tidak bisa diterima. Hadirin sekalian, malam ini saya yang traktir. Ayo kita minum sepuasnya. Ayo mulai. Tak perlu cari lagi, aku di sini. Kartu ini berisi 10 juta. Lepaskan dia. Uangnya jadi milikmu. Kau pikir aku bodoh? Kartu ini terdaftar atas nama grup Shen. Jika aku ambil, aku pasti mati. Tidak, aku berjanji. Tak ada yang akan melukaimu. Diam. Jangan. Ada yang membayar nyawamu. Begini saja, kau loncat sendiri dari sini. Aku lepaskan dia. Cepat. Lucy Zhou, jika kau tahu kebenarannya, apa kau masih akan membenciku? Kau berani sekali melukai orangku. Berani kau menggagalkan rencanaku? Lucy Zhou, hari ini kau akan kurasakan rasa sakit kehilangan orang tercinta. Jangan! Dasar tak tahu diri. Bagus juga membunuhmu, aku bisa selesaikan tugasku. Anak bodoh, aku memang sudah sekarat. Mengapa kau masih melindungiku? Tak apa, Tante. Yang penting Tante tidak terluka. Katakanlah, siapa yang mengirimmu? Kalau mau tahu, jangan harap. Zhou, berhenti kejar dia sudah pingsan. Xixia. Ayo, cepat. Berita terkini tadi malam, keluarga Shen, orang terkaya di kota Jiangcheng, mengadakan jamuan penyambutan untuk putri sulung mereka, Shen Xixia, yang baru pulang dari luar negeri. Namun, sang putri Shen Xixia, ternyata tidak hadir dalam acara tersebut. Lucy Zhou. Kukira kita takkan bertemu lagi. Tanganmu kenapa? Cuma luka kecil. Jangan khawatir. Dasar kau ini. Apa kau bodoh? Lihat bahaya tapi tidak kabur, malah melindungi sampai ditikam. Aku tahu itu berbahaya. Tapi, aku juga tahu kau tak bisa kehilangan ibumu. Dia terlalu penting bagimu. Apa kau pernah memikirkan, Hai? Kau juga berarti bagiku. Benarkah? Aku, Lucy Zhou, tak pernah berbohong. Setelah bercerai dengan Shen Xixia, aku akan menikahimu. Tak perlu. Ini terlalu gegabah. Lagi pula, aku menyelamatkan ibumu bukan untuk menikah denganmu. Kenapa?
Kau menolak membantunya. Wasiat terakhir ibuku juga tak mau kau wujudkan. Tidak, di pesta 2 hari lalu, kau ada di sana bukan? Akulah Shishya, orang yang paling kau benci. Cukup. Jika tak mau menikah denganku, jangan mengada-ada. Alasan menyedihkan. Aku tak berbohong padamu. Jika bukan Shen Shixia, mana mungkin aku hadir di pesta itu? Beraninya kau membohongiku. Shen Shixia bahkan tak hadir di pesta itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa ayah menutupi kebenaran untuk melindungi reputasiku? Kau pura-pura polos, tapi nyatanya kau munafik belaka. Tunggu, baiklah. Aku akan menikah denganmu. Tapi jangan menyesal nanti. Sebuah janji adalah janji. Istirahat yang cukup, istriku. Halo. Shen Shixia, temui aku besok pagi di biro sipil. Kita akan bercerai. Kalau tidak, jangan salahkan aku jadi kejam. Ya ampun, bagaimana aku selesaikan kekacauan ini? Di mana buku catatan keluargaku? Selera priamu payah. Aku akan menyitanya. Tidak mungkin. Lucizo mengambil buku catatan keluargaku. Shixia. Tante, apa Lucizo ada? Tidak, cepat masuk. Aku yang jaga. Baik. Terima kasih, Tante. Ya. Aneh sekali. Di mana catatan keluarganya? Sizhou, kenapa pulang lebih awal hari ini? Tidak boleh. Harus kutemukan catatan keluarga. Sebelum Sizhou masuk, dia pasti akan salah paham lagi. Ibu, tidakkah ibu mau istirahat? Kenapa ibu di depan kamarku? Tak ada. Hanya jalan-jalan. Ada orang di dalam? Kau terlalu curiga, tak mungkin. Apa Shen Shixia yang licik ini bekerja sama dengan ibu untuk menggagalkanku sebelum pernikahan? Ternyata kau... Apa yang kalian berdua rencanakan diam-diam? Tidak, aku baru ingat sup yang kumasak di dapur. Kita belum menikah, tapi sudah mendekatiku. Aku datang menemui tante, salah kamar. Maafkan aku. Kau pikir ini taman umum bisa masuk seenaknya? Aku tidak sengaja. Kumohon maafkan. Aku kali ini. Memaafkanmu? Boleh saja, tapi sebelumnya kau harus buat aku senang. Lucizo, kita belum menikah. Kalau terus sembarangan, akan kugugat. Dasar gadis bodoh. Siapa bilang akan menyentuhmu? Aku hanya ingin melihat apa yang kau sembunyikan di tanganmu. Kenapa kau membawa buku catatan rumah tangga? Berani-beraninya kau bertanya, kau menyita catatan keluargaku. Bagaimana kita bisa menikah? Itu kelalaianku. Ngomong-ngomong, ada kabar baik. Aku akan cerai Shen Shixia besok. Tunggu pemberitahuanku untuk nikah. Wah, berita yang luar biasa. Apa? Kau tidak senang? Tidak, bisa menikah dengan CEO terkenal Pak Lu adalah kehormatanku.
Bagus kalau kau paham. Selain itu, kalau kakakmu Shen Xixia membuat masalah tentang ini, ingat untuk beritahu aku yang urusi dia. Terima kasih banyak, kau benar-benar orang baik. Aku tak percaya. Dia akan menyangkal aku Shen Xixia saat kita bercerai di biro sipil besok. Nyonya, saya yakin Pak Lu masih menyayangi Anda. Yakin tidak mau bicarakan ini dengan baik. Aku tak bisa berkomunikasi dengan orang sepertinya. Shen Xixia, dengarkan baik-baik. Datang tepat waktu ke biro sipil. Jangan main-main lagi. Wahai Pak Lu yang mulia, tenang saja. Pernikahan ini juga tidak ingin aku pertahankan. Aneh. Suaramu terdengar sangat familiar. Jangan khawatir, nanti saat kita bertemu akan terasa lebih familiar. Apalagi rencanamu sekarang? Datang sekarang juga ke biro sipil dan kau akan tahu. Mencoba menipuku lagi. Aku Lu Shizhou tak akan terjebak permainanmu. Apapun trik yang kau rencanakan, aku bahkan tak akan menyukaimu, apalagi melanjutkan pernikahan ini. Baik. Jangan sampai kau ingkar janji. Ingkar berarti kau pengecut. Pak Lu, sedang apa Anda? Shen Xixia yang licik itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku tak akan beri kesempatan. Anda salah sangka tentang dia. Dia menandatangani dokumen tanpa ragu-ragu. Justru kita harus lebih waspada. Ini semua aktingnya untuk menutupi kemunafikannya. Tapi Nyonya Lu... Cukup. Apakah semuanya sudah selesai? Tinggal tanda tangan Anda. Mengerti. Ayo pergi. Tak mau sekilas melihatku, Lu Shizhou, kau benar-benar keterlaluan. Apakah kalian suka rela bercerai? Ya cepatlah, aku sedang buru-buru. Pak, tolong lepas kacamata hitam Anda untuk keperluan identifikasi. Pak, mohon lepas kacamata hitam Anda, kami perlu memverifikasi identitas Anda. Kukira menceraikannya akan membuat Lu Shizhou sadar siapa aku. Sekarang kita sudah bercerai. Kenapa dia tak bisa mengenaliku? Shen Xixia, apa yang harus kulakukan sekarang? Permisi, maaf. Tidak apa-apa. Bolehkah saya pinjam jas Anda? Oh, tentu. Terima kasih. Apa? Aku lupa menyimpan nomor telepon wanita itu. Aku sedang bingung cara menghubungimu. Kamu cukup patuh. Tahu harus menungguku di sini. Apa kamu melihat mantan istrimu Shen Xixia? Apakah dia tidak terasa familiar bagimu? Apa kamu cemburu? Jangan khawatir, aku bahkan tidak melihat wajahnya. Tapi dia mengajukan cerai begitu cepat, membuatku terkejut. Baik, mulai sekarang, aku takkan menyebut nama wanita lain di depanmu lagi, meski dia saudarimu.
Lucy Zhou, tentang pernikahan ini, kuharap kamu pertimbangkan matang-matang. Jangan ulangi kesalahan pernikahanmu sebelumnya. Baru menikah, begitu cepat sudah mau cerai. Tidak perlu. Aku sudah yakin betul. Kamulah yang ingin kunikahi. Tidak menyesal. Bodohlah aku jika menyesal. Sial. Kenapa aku meniru cara bicara Shen Xixia? Baiklah, dengan janjimu, aku merasa lebih tenang. Kenapa kalian lagi? Pernikahan, bukan permainan. Jangan macam-macam. Tidak. Aku serius. Nona, pernikahan mengikat secara hukum. Jika kau dipaksa, kami bisa membantumu. Sepertinya ada yang meragukan kita. Mau buktikan sekarang? Aku tidak dipaksa. Terima kasih perhatiannya. Baiklah kalau begitu, senang kalian sudah memikirkannya. Mulai sekarang, jangan sembrono lagi. Mengerti, maaf merepotkan. Kacau sekali. Aku menceraikan Shen Xixia untuk memulai hidup baru. Kenapa sendirian minum arak? Lucy Zhou, kau memang bodoh. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Kalau begitu katakan, siapa dirimu? Aku istrimu, Shen. Biar aku bicara sampai selesai. Kamu mabuk. Kita bicara besok. Lupakan saja. Lagi pula kita sudah resmi menikah. Kau tak bisa kabur. Hari ini, aku ampuni kau. Lucy Zhou, kenapa kau di sini? Apa kau mabuk sampai linglung? Kita sudah menikah. Selain itu, ini kamarku. Apa salahnya aku di sini? Ayah. Lucy Zhou dan kau sudah cerai? Iya, tapi bukan seperti yang kau bayangkan. Aku tak peduli apa yang terjadi. Pulang sekarang juga atau investasi keluarga Shen di grup Lu akan segera dihentikan. Mengerti?
Ayah. Sejak jamuan penyambutan terakhir, kamu terus menghindariku. Sekarang kamu jadi sorotan lagi. Dengan Lucy Zhou. Jelaskanlah. Ada apa denganmu? Di konferensi pers terakhir, Tante Lu diculik. Kamu main pahlawan. Untuk Ibu Lucy Zhou. Kau rela bertaruh nyawa. Ayah sudah tahu. Kalau bukan karena Yunsi kirim rekam medismu, aku takkan tahu parahnya lukamu. Aku baik-baik saja. Lagi pula, lihat aku masih berdiri dengan baik. Bagus juga kau cerai dengan Lucy Zhou. Setidaknya, kau takkan terluka lagi. Aku akan putuskan untuk hentikan semua investasi di grup Lu. Jangan. Ayah, ada hal lain yang mau ku beritahu. Jangan marah. Apa itu? Aku dan Lucy Zhou menikah lagi. Apa? Shen Xixia, apa otakmu yang dipenuhi cinta ini sudah gila? Jatuh di lubang yang sama 2 kali. Aku tahu yang kulakukan. Biarkan aku yang urus. Aku hanya khawatir padamu. Lucy Zhou mungkin melukaimu lagi. Jangan khawatir. Suamiku agak bodoh, takkan melukaiku. Jadi begini caramu menggambarkanku? Ayah mertua. Ini langka sekali. Dulu kau tak pernah bersikap sehormat ini padaku. Kali ini berbeda. Aku benar-benar tulus. Bujuk rayumu tak ada habisnya, tapi saat kau menyakitinya, sifat aslimu terbuka. Ayah! Kapan aku pernah menyakitimu? Kau mengatai keburukanku di depan mertua. Sekarang aku paham. Apa Shen Xixia yang memfitnahku di luar? Omong kosong, dia adalah... Ayah, kini ayah sudah mengerti perasaan tulus si Zhou padaku. Bagaimana dengan investasi ke grup Lu? Sudahlah, selama dia memperlakukanmu dengan tulus, aku tak akan tekan grup Lu. Tak perlu. Simpan saja investasimu itu. Aku menikahinya bukan untuk harta keluarga Shen. Beritahu Shen Xixia untuk menjauh dari istriku. Omong kosong apa ini? Cukup, ayah. Aku dan si Zhou ada urusan, kami pergi dulu. Tidak ada urusan kok. Mungkin takdir memberi kita kesempatan untuk memulai baru. Biarkan aku simpan rahasia ini terkubur dalam hatiku. Ada sesuatu di wajahku. Hari ini kau hebat. Anggap ini hadiahmu. Kau pikir bisa menciumku lalu kabur? Tak semudah itu. Xixia. Kak Yunsi, apa yang kau lakukan di sini? Hari ini kau bercerai, aku datang menjemputmu. Maaf. Tapi informasimu salah, kami baru saja menikah. Menikah? Apa kau bercanda? Meski dia polos, dia takkan ulangi kesalahan sama. Kau tak berhak mewakilinya. Atau mungkin kau mau pulang bersama kami dan lihat surat nikah kami. Sudahlah. Kak Yunsi, kau pulang saja dulu. Kujelaskan semuanya nanti. Mulai sekarang, jauhi istriku, atau aku takkan menahan diri lagi. Ayo pergi.
Jangan kontak Mo Yunsi lagi, Kau cemburu? ya. Aku sudah kenal Mo Yunsi sejak kecil. Aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Kau tak pernah dengar sebuah perkataan, Apa? persahabatan masa kecil yang berlarut-larut hanya alasan semata, semuanya cuma sandiwara. Dari mana teori aneh ini? Lagi pula, kamu sudah punya aku, suami ganteng di rumah, masih belum puas? Aku, kalau tak salah ingat, kita ini pernikahan kontrak. Kalau gitu, mari kita robek kontraknya. Tapi, tidakkah kamu merasa ragu ucapan Kak Yunsi tadi? Mo Yunsi selalu membenciku. Ucapannya, cuma upaya memecah belah kita. Aku tak akan tertipu. Baiklah, rupanya kamu tidak sepintar yang kukira. Sudah larut. Berhenti bicara soal kecerdasan. Kita punya urusan lebih penting. Tadi malam, bagaimana aku bisa kehilangan kendali dan tidur dengan Lu Shizou? Cixia, Tante, kenapa sudah di ruang tamu sejak pagi? dulu kau memanggilku tante karena Shizou belum menerimamu. Sekarang kalian sudah menikah lagi. Seharusnya panggil aku ibu. Kebiasaan lama susah diubah. Apa Shizou terlalu kasar semalam? Minumlah sup ini untuk memulihkan tenagamu. Pura-pura sakitku berhasil dengan baik. Kalian berdua akhirnya ada kemajuan. Apa, Tante? Ternyata kamu menipu kami. Dengan semua kesalahpahaman antara kalian sebelumnya, aku harus mengambil tindakan agar cepat punya cucu. Apa yang kalian bicarakan? Aku bilang hubungan kalian semakin mesra. Aku seneng. Benarkah? Yang penting Anda senang. Selain itu, Yesun sudah mengatur pemeriksaan kesehatan lengkap untukmu. Jangan lupa pergi. Aku akan terlambat kerja. Aku harus pergi. Tunggu. Oh tidak, identitasku juga terbongkar. Aku akan mengantarmu kerja. Lama tidak bertemu. Apakah kau merindukanku, sayang? Tak berguna. Tugas sederhana saja tak bisa kau selesaikan. Berani menemuiku. Lu Shizou membuatku jadi buronan sekota. Kau hanya ingin memanfaatkanku, lalu meninggalkanku. Kau anggap aku apa? Kamu benar-benar gila. Karena tahu aku orang gila. Jangan coba-coba memprovokasiku. Kebetulan sekali, Kono. Aku tak pernah membiarkan orang tak berguna di sisiku. Kalau mau tetap di sampingku, bantu aku singkirkan Shen Shixia selamanya. Kau sudah gila ingin menjadi Nyonya Lu. Dia dekat dengan Lu Shizou. Kalau kau sentuh lagi, itu sama saja bunuh diri. Karena kau tak yakin, batalkan saja. Jangan buru-buru pergi. Aku tak bilang tak mau bantu. Layani aku dengan baik. Mungkin aku akan pertimbangkan. Andai dari dulu sudah nurut, bukankah lebih mudah? Chen Feng, begitu aku jadi Nyonya Lu, aku akan membereskanmu. Lu Shizou, apa kamu tidak ada kerjaan? Kenapa terus-terusan menatapku?
Kamu tak pernah dengar sebuah perkataan, Apa itu? menatap istri seperti batu. Lu Shizou, aku sibuk sekali hari ini. Bisa tidak berhenti mengganggu? Baiklah. Nanti malam aku jemput. Kasih nomormu, siapa tahu nanti tidak bisa menghubungimu. Nomorku? Tidak. Nomorku itu tidak boleh. Sudah lama kita menikah, masa tidak boleh berbagi kontak? Jangan-jangan ada yang disembunyikan di ponselmu? Xiao, Kalau begitu tidak masalah. Bener-bener sial, kenapa nama Shen Shixia selalu muncul terus? Kamu baru saja mengingatkanku, Abush. anak kita nanti harus punya 2 nama yang unik biar tidak terulang. Baiklah, aku pergi dulu. Sarang hati, lucu banget namanya. Pak Lu, lagi lihat apa sampai melotot? Ada apa? Kemarin Anda suruh awasi pergerakan Chen Feng, dia datang ke rumah Yining pagi tadi dan sampai sekarang belum pergi. Setelah dikasih waktu 2 minggu, akhirnya ketemu dalangnya. Tetap awasi dia. Aku khawatir dia mungkin akan menyasar istriku lagi. Siap. Lupakan. Aku yang urus sendiri. Halo? Pak Lu, mau tawar-menawar? Dasar sialan. Sudah janji mau menjemputku, lagi-lagi menipuku. Dasar buta, berani-beraninya nabrak aku. Dengar baik-baik, kamulah yang menabrakku. Sekarang berlutut dan minta maaf. Atau aku akan bawa kamu ke kantor polisi. Terus, kamera ada di mana-mana. Kira aku takut? Hai, ikut aku sekarang. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Lepaskan, jangan harap. Aku bahkan tidak mau bawa kamu ke polisi. Kamu mau bawa istriku pergi? Sudah minta izin dariku? Kak Shizou, dia yang tiba-tiba menabrakku. Jangan ngaco, kamu sendiri yang menabrakku. Kau terluka? Apa kau tahu siapa aku? Berani-beraninya memukulku. Hanya penjahat keji yang sering berbuat jahat, mau sombong apa lagi? Chen Feng, kenapa kau di sini? Kau mengkhianatiku? Kau ingin menyingkirkan aku dan Shen Shixia sekaligus, aku tidak sebodoh itu, mau kau kendalikan. Kak Shizou, jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah sudah kuperingatkan? Untuk jangan sentuh dia. Ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Sampai segitunya kau peduli padanya? Aku tak peduli pada istriku. Apa aku harus peduli padamu? Istri? Bukannya kalian sudah bercerai? Kau menikahinya lagi? Urusan pribadiku, bukan urusanmu. Baik, aku bisa tidak ikut campur, tapi Chen Feng kejam. Kau biarkan dia di sisimu, kau akan bernasib buruk. Diam. Ribut sekali. Oh, aku lupa beritahu kau. Bukti kau menyewa Chen Feng untuk culik ibuku, dia sudah mengakuinya. Bawa dia pergi, aku tak mau melihat wajahnya lagi selamanya. Tenang, aku akan bantu engkau selesaikan ini. Lepaskan aku, lepaskan. Baru sebentar saja, kau sudah rindu padaku. Ini salahmu, kalau kau tidak datang terlambat, Yining tak akan menggangguku. Baiklah, mulai sekarang, kapanpun itu, aku akan tetap di sampingmu dan lindungi kau dari bahaya.
Tapi, apa kau benar bekerja sama dengan Chen Feng? Dia sudah menyakitimu. Mana mungkin aku diam saja? Tunggu saja. Kabar baik akan segera datang. Bukankah kau bilang kau kembali untuk menceraikan Lucy Zhou? Kenapa sekarang jadi begini? Aku sadar yang tak bisa meninggalkannya adalah aku. Dia melukaimu begitu dalam, bahkan menganggapmu musuh. Bagaimana kau bisa memaafkannya begitu saja? Tak ada maaf. Karena dia tak pernah percaya. Aku ini Shen Xixia. Apa? Hal konyol begini, kau malah ikut dia melakukannya? Aku pikir jika kami mulai lagi dengan identitas berbeda, akhir cerita kami mungkin akan berubah. Apa kau puas dengan kebahagiaan yang dibangun kebohongan ini? Pernahkah kau pikirkan bagaimana jika dia tahu kebenaran? Bagaimana kalian akan menghadapinya? Aku tak tahu. Dia bahkan bekerja sama dengan orang jahat seperti Chen Feng. Jika tahu kau menipunya, dia tak akan memaafkanmu. Siapa bilang aku bekerja sama dengan Chen Feng? Pak Mo, CEO grup Mo, sumber informasimu sudah kadaluarsa? Kau bahkan tak tahu Chen Feng ditahan pagi ini? Bagaimana mungkin? Kira aku sama naifnya denganmu, penjahat seperti Chen Feng dan Yining, mereka harus saling menghancurkan. Biarkan mereka hancur sendiri, baru kita selesaikan semuanya. Jadi ini rencanamu dari awal? Aku janji padamu, yang menyakitimu, akan kubuat menderita. Aku selalu menepati janji. Aku yang jelas-jelas paling mencintaimu. Mengapa kau tak pernah lihat pengabdianku padamu? Kak Yunsi, jaga sikapmu. Bagiku kau hanya kakakku. Mo Yunsi, sudah kuperingatkan. Jangan dekati istriku. Istri kamu? Tahukah kau siapa dia sebenarnya? Dia orang yang paling kau benci? Shen? Kau tahu siapa dia? Dia adalah orang yang paling kau benci. Shen. Xia. Dengan kemampuanmu ini, mau merusak pernikahanku dengan istriku? Apa kalian senang menipu diri sendiri? Sikapmu ini seperti badut. Lucy Zhou, apa kau benar percaya pernikahanmu bahagia? Dia cuma balas dendam padamu. Saat kau jatuh cinta padanya, dia akan menghancurkanmu tanpa ragu. Cukup. Pergilah sekarang, selagi masih bisa. Jangan paksa aku panggil satpam. Lucy Zhou, pernahkah kau berpikir, bagaimana jika aku benar-benar orang yang kau benci? Bagaimana jika aku benar-benar orang yang paling kau benci? Tidak, kau bukan. Aku percaya naluriku. Kau tak mungkin orang itu. Kak Yunsi benar. Jika kita terus berpura-pura, nanti akan semakin sulit diperbaiki. Mungkin aku harus lebih jujur dan memberitahu Lucy Zhou yang sebenarnya. Aneh, kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali? Nona Shen Xixia, hasil tes Anda sudah keluar. Bayinya sehat, jadwalkan pemeriksaan kehamilan rutin. Apa yang kau katakan, bayi? Anda sudah hamil 8 minggu.
Sixia hamil, aku akhirnya... Sixia sudah hamil. Aku akhirnya akan punya cucu. Kenapa harus sekarang? Jika dia tahu aku Shen Shixia, dia akan menceraikanku. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Cerai apanya? Jangan bicara soal cerai, hentikan omong kosong itu. Tante, kenapa Anda di sini? Setelah si Zhou tahu, aku berpura-pura sakit. Dia menjadwalkanku untuk pemeriksaan kesehatan lengkap. Aku sedang kemari untuk mengambil hasilnya. Bagaimana hasil tesnya? Jangan khawatir, aku benar-benar sehat. Kehamilanmu berarti kabar gembira yang berlipat. Ketika si Zhou mendengar, dia pasti senang. Tante, tolong jangan beritahu dia tentang kehamilan ini dulu. Aku ingin memberitahunya sendiri. Baiklah, masalah kalian sendiri. Kau saja yang beritahu dia. Ayo, kita pulang. Haruskah aku memberitahu Pak Lu tentang kehamilan istrinya? Bulan ini penjualan mal grup Lu turun drastis. Sudah periksa detailnya sampai tuntas. Haruskah saya beritahu Pak Lu? Bilang atau tidak ya? Apa? Melamun saat jam kerja, apa saya terlalu baik akhir-akhir ini? Mulai bulan ini, kamu ditugaskan sebagai penanggung jawab mal. Tunggu, jangan begitu, Pak Lu. Pak Lu, kalau aku beritahu kabar baik, bisa ditebus tidak kesalahanku? Katakanlah. Nyonya sepertinya sudah hamil. Hamil? Kenapa tidak beritahu lebih cepat? Tugasmu diperpanjang. Tidak, Pak Lu. Kau sudah janji mau memaafkanku. Mau memberi kejutan, tapi hasil tes kehamilanmu sama sekali tidak kau sembunyikan. Surat cerai? Ya, Lu si Zhou. Ayo kita bercerai. Kecuali kau memberiku penjelasan yang masuk akal, aku tak akan menyetujui perceraian ini. Aku tahu kau mungkin tak percaya, Pak, tapi Moyun si benar. Aku bukan adik Shen Shixia. Aku orang yang paling kau benci. Shen Shixia. Shen Shixia. Ada apa hari ini? Apa Moyun si mengatakan sesuatu padamu? Bukan. Lalu apa? Berbohong itu melelahkan. Satu kebohongan kecil butuh ribuan kebohongan lain untuk menutupinya. Lu si Zhou, aku tak mau berbohong lagi padamu. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Aku tahu kau tidak berbohong. Lu si Zhou, aku tidak bercanda. Aku benar-benar Shen Shixia. Aku tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Sejak awal, akulah yang menipumu.
Aku tahu kau Shen Xixia, dan kau kembali untuk bercerai denganku. Yang berbohong berkali-kali adalah aku. Bagaimana mungkin? Bukankah kau selalu anggap aku orang yang pakai investasi untuk memaksamu menikah? Kau percaya kebohongan konyol itu? Lucy Zhou, jelaskan semuanya hari ini. Kalau tidak, besok kita ke biro sipil. Bodohnya kamu. Sudah kujelaskan, masih belum paham. Apa-apaan? Aku mencintaimu. Jauh sebelum kau mencintaiku. Aku mencintaimu. Jauh sebelum kau mencintaiku. Si Zhou, kenapa cewek ini selalu mengikuti kamu? Iya, apa dia orang mesum atau gimana? Mau kami bantu memberinya pelajaran? Diam. Dia calon istriku. Maaf sekali. Perhatikan langkahmu. Jadi begini rupanya. Lalu bagaimana dengan perjodohan kita? Bagaimana kau jelaskan itu? Duduk dulu, kita bicarakan sambil duduk. Ini semua benar-benar tak terduga. Saat ayahku di penjara, grup lu hampir bangkrut. Jika ku terima uangmu, harga diriku akan dipermalukan. Jadi kau jebak aku seolah aku menghinamu dengan uang? Aku ingin kau pergi. Tapi kau malah kabur ke luar negeri. Aku tak bisa menemukanmu. Terpaksa aku pura-pura membencimu di depan orang lain. Sandiwara ini terlalu lama, kau bahkan menipu dirimu. Aku salah, ini semua kesalahanku. Aku minta maaf. Bisakah kita membatalkan perceraian ini? Tidak. Aku masih marah, kita perlu berpisah sejenak untuk meredakan emosi. Tidak boleh. Jika kita berpisah, bagaimana dengan anak kita? Bagaimana kau tahu tentang masalah bayi? Jika aku tak tahu, kau akan meninggalkanku dan kabur dengan bayi kita. Jangan harap. Shen Xixia, kau milikku, tak bisa kabur selamanya.